ini memang jelas ada sesuatu yang tidak beres. Yang pada akhirnya saya sampai kepada kesimpulan bahwa saya adalah pendukung capres, bukan pendukung pembantu capres PDIP. Mendukung Pak Anies Baswedan sama dengan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Pada momentum Pilpres 2024 yang sudah kita lewati, ada semacam kontrak politik antara Pak Anies Baswedan dan pihak partai PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudaraku sebangsa setanah air, hari-hari ini semakin menarik saja ya situasi perpolitikan tanah air kita. Kali ini menarik buat saya untuk membahas tentang isu Pak Anies Baswedan bakalan diusung oleh partai PDIP maju sebagai calon gubernur DKI. Sesuatu yang mungkin kedengaran menggelikan begitu ya buat teman-teman sesama relawan Presiden Jokowi yang notabene juga adalah simpatisan PDIP ya. Karena dulu kita keliru memaknai tentang NKRI, tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kita sendiri mengagung-agungkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, lalu kita pula yang membesar-besarkan masalah ras, asal-usul nenek moyang seseorang, kan begitu. Nah, lalu sekarang PDIP bakalan mengusung Pak Anies Baswedan di pertarungan Pilgub DKI. Ini yang saya maksudkan dengan menggelikan. Jadi nggak hanya lucu tetapi juga ngeri-ngeri sedap rasanya begitu ya. Tapi ini belum fix. Ini baru isu, oke? Baru isu. Tapi saudara, yang menarik untuk saya bahas kali ini adalah kedekatan Pak Anies Baswedan dengan oknum PDIP itu tidak terjadi secara dadakan gitu, tidak terjadi secara tiba-tiba. Tentu saja ada sesuatu yang melatar belakangi itu. Ya, kita semua ingat ya, kemarin ada berita Pak Anies Baswedan mengatakan saya kenal Hasto bukan baru-baru ini saja, ya kan? Apa makna dari statement Pak Anies tersebut? Ya, hanya Pak Anies dan Tuhan yang lebih tahu itu, ya kan? Nah, kemudian saya juga melihat berita sampulnya itu bertuliskan Megawati bingung, ya, kalau nggak salah ya, Megawati bingung ditanya mengusung Anies maju di Pilgub DKI gitu ya. Yang pasti menurut saya kembali lagi bahwa segala gelagat yang kelihatan hari ini ada sesuatu yang melatar belakanginya, tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau ada kedekatan antara Pak Anies dan partai PDIP, ya, lebih tepatnya ada komunikasi yang kesannya intens gitu ya. Tentu saja ada sesuatu yang melatar belakangi itu. Lalu apa yang melatar belakangi kedekatan atau lebih spesifiknya komunikasi yang intens antara Pak Anies Baswedan dan partai PDIP ini? Saudara, mungkin ada yang masih ingat opini-opini saya di masa-masa debat Capres-Cawapres jelang pencoblosan pemilu 2024. Di sana ada satu statement, saya tegaskan bahwa saya adalah pendukung capres. Saya bukan pendukung pembantunya capres PDIP. Begitu. Statement tersebut berkali-kali saya ucapkan ya. Dan saya merasa bahwa statement tersebut sangat berdasar. Saya merasa bahwa insting saya cukup tajam untuk memahami situasi dan kondisi ini. Sedari awal saya tuh melihat ya, merasa bahwa ada yang janggal, tapi saya sabar ya kan, tahan untuk memastikan apakah dugaan atau kecurigaan saya ini mendasar atau tidak gitu. Dan itu menurut saya terjawab di pentas debat capres, dimana ketika itu
saya nyaris tidak pernah lihat atau bahkan tidak pernah melihat sama sekali gitu ada sikap menyerang capres Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini terhadap capres-cawapresnya PDIP, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nggak ada. Bahkan mereka terlihat itu semacam sekutu yang bersatu untuk semata-mata menyerang capres-cawapres 02 Prabowo Gibran gitu. Saya melihat itu seakan-akan sudah memperkuat dugaan saya bahwa ini memang jelas ada sesuatu yang tidak beres. Saya mulai semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Yang pada akhirnya saya sampai kepada kesimpulan bahwa saya adalah pendukung capres, bukan pendukung pembantu capres PDIP. Akhirnya di detik-detik terakhir sebelum pencoblosan saya loncat ke Bapak Prabowo. Saya bahkan berkesimpulan ketika itu bahwa mendukung Pak Anies Baswedan sama dengan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sementara saya, Kristianto Oni, rakyat jelata, penghuni kebun singkong, berangkat dari satu sentimen, yaitu tumbangkan partai PDIP. Saya berangkat dari sentimen tersebut, lalu keadaan seolah-olah menempatkan saya pada posisi di mana mendukung Pak Anies Baswedan sama saja mendukung Pak Ganjar Pranowo. Loh, artinya saya ini ikhlas-ikhlas saja dong berada di tempat di mana saya itu dipecundangi gitu. Saya itu ikhlas-ikhlas saja berada di tempat di mana saya itu dianggap orang bodoh yang tidak punya insting, yang tidak mengerti, yang tidak bisa menganalisa situasi dan kondisi. Saya pikir itu tidak fair, tidak afdol untuk diri saya. Dan akhirnya saya membuat pernyataan resmi bahwa saya beralih mendukung Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka. Yang menarik saudara, yang menarik, ternyata semakin kesini kecurigaan saya itu seakan-akan semakin nyata gitu, semakin terang benderang bahwa kecurigaan saya, dugaan saya itu benar gitu. Nggak kaleng-kaleng rupanya ya. Jadi saudara, ini dugaan yang lebih ekstrim dari saya. Dugaan yang lebih ekstrim dari saya adalah seperti yang saya katakan tadi, ada yang melatar belakangi kedekatan atau komunikasi intens antara Pak Anies Baswedan dan partai PDIP. Dugaan saya pada momentum Pilpres 2024 yang sudah kita lewati, ada semacam kontrak politik antara Pak Anies Baswedan dan pihak partai PDIP. Artinya di sini Bapak Surya Paloh juga memainkan drama ya. Yang sebenarnya di balik layar sana ada PDIP. Jadi ya, saya pikir kita juga bisa menduga bahwa untuk momentum Pilpres 2024 itu realitas sesungguhnya di balik layar adalah adanya kerjasama antara partai PDIP dan Pak Surya Paloh, Partai Nasdem. Ya itu analisa kasar saya ya, terlepas saudara-saudara punya pandangan seperti apa. Ya, yang saya maksudkan saudara, bahwa yang saya lihat Pak Anies Baswedan itu bukan capres sungguhan, melainkan capres poros tengah yang diciptakan oleh pihak tertentu dengan tujuan memecah suara dukungan Bapak Prabowo Subianto, terutama dari kalangan religius. Jadi saya melihat itu seakan-akan begitu nyata terpampang di depan mata saya. Sebagai imbal baliknya dari itu adalah Pak Anies Baswedan nantinya akan diusung maju di Pilgub DKI. Nah itu tadi semacam kisi-kisi ya, teka-teki saya berikan ya. Tapi lebih terang benderang lagi karena di pendahuluan tadi saya sudah beropini tentang Pak Anies Baswedan dan partai PDIP. Ya lebih ekstrim lagi saya katakan bahwa semacam ada satu kontrak politik antara Pak Anies Baswedan dan partai PDIP dengan kesepakatan seperti itu gitu. Pak Anies Baswedan dijadikan calon presiden poros tengah untuk memecah suara dukungan Bapak Prabowo dari kalangan religius. Kemudian nantinya di momentum Pilgub DKI partai PDIP bakalan mengusung Pak Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu kontrak politik di balik layar begitu ya. Dan saya merasa saat ini Ibu Megawati dalam kondisi dilematis. Akankah beliau mengusung
Pak Anies Baswedan sebagaimana yang dijanjikannya, ataukah beliau akan mengkhianati Pak Anies Baswedan seperti halnya dulu pernah mengkhianati perjanjian batu tulis ya, bersama Bapak Prabowo. Nah, ini analogi konyol saya ya, ini logika konyol saya. Kalau seorang Prabowo Subianto saja bisa dikhianati oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, apa terlalu berlebihan? Saya itu berkesimpulan, ya, meskipun ini kesimpulan yang terlalu cepat menurut saya, tapi kita lihat sajalah nanti. Apakah berlebihan saya itu kemudian berkesimpulan bahwa Ibu Megawati juga akan melakukan pengkhianatan yang sama terhadap Pak Anies Baswedan? Nah, itu kepentingan mereka ya, di dimensi elit ya, di lingkaran elit sana, itu urusan mereka ya. Ini hanya keprihatinan kita saja terhadap situasi perpolitikan bangsa kita ya kan. Nah, saya membayangkan sekiranya nanti menjadi nyata bahwa Ibu Megawati itu mengkhianati Pak Anies Baswedan, dalam artian Ibu Megawati batal atau tidak jadi memajukan Pak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI, itu akan menjadi tanda kehancuran tersendiri bagi partai PDIP. Kenapa? Saya benar-benar tahu ya militansi dari para pendukung Pak Anies Baswedan, karena saya pernah ada di dalam barisan yang sama, sehingga saya cukup mengenal karakter militansinya pendukung Pak Anies Baswedan. Apabila semacam kontrak politik itu kemudian dikhianati oleh Ibu Megawati ya, maka itu akan menjadi tanda kehancuran tersendiri bagi partai PDIP. Jadi partai PDIP saat ini menurut saya ya, berbicara tentang hubungan antara partai PDIP dan Pak Anies Baswedan, ini semacam buah simalakama begitu ya. Maju sulit, mundur sulit ya kan. Makan mati, ndak makan pun mati gitu kan. Atau makan bapak mati, ndak makan ibu mati gitu. Jadi ini situasi yang sungguh dilematis menurut saya untuk partai PDIP. Tapi kalau boleh saya beri sedikit saran terhadap partai PDIP ya, konsekuenlah gitu. Merah katakan merah, hitam katakan hitam, putih katakan putih begitu. Apapun resikonya gitu. Nah, dalam situasi yang samar-samar yang tidak jelas ya, yang seakan tidak bisa memberi kepastian seperti saat ini, pun PDIP itu sudah kehilangan simpatik rakyat gitu ya. Loh, PDIP kehilangan simpatik rakyat bagaimana? Apakah Anda buta? Apakah Anda tuli? Apakah Anda tidak melihat bagaimana dengan aksi kemarin yang begitu luar biasa? Yes, silakan kalian mungkin bisa mengumpulkan massa ya. Kalian mungkin bisa membuat kejutan dengan munculnya masa aksi demo yang besar itu, meskipun kalian bilang tanpa komando ya, tanpa satu proses konsolidasi yang rumit ya, terserahlah, itu dagelan kalian ya kan. Ya terserah, kalian itu bisa mengumpulkan massa sebesar-besarnya, tapi itu bukan ukuran pembuktian. Oke, saya pertegas, itu bukan ukuran pembuktian. Ukuran pembuktian yang sesungguhnya adalah tempat pemungutan suara. Oke, saya ulangi, ukuran pembuktian sesungguhnya adalah tempat pemungutan suara. Kita akan buktikan di sana. Oke, apakah benar partai PDIP masih berjaya, atau segala perilaku partai PDIP belakangan semakin membuat rakyat, terutama rakyat kecil itu muak. Kita akan buktikan di tempat pemungutan suara nantinya. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI. Merdeka.